bagi kita semuanya ya. Terima kasih buat kedatangan dua putri yang cantik. Terima kasih Allah yang sudah hadir teman-teman. Puji Tuhan, selamat datang, selamat bergabung, dan selamat berkati. Bapak Ibu sudah sekalian dalam Tuhan, kita bersyukur ya karya terbesar, karya Tuhan di atas kayu salib yang sudah melayakan kita, ya, sudah membuat kita bebas dari segala dosa dan kesalahan kita. Semuanya karena karya keselamatan Yesus kita boleh diselamatkan ya. Pada malam hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan dengan judul Ketika Roh Tuhan Berkuasa Atas Seseorang. Ketika Roh Tuhan berkuasa atas seseorang, kita akan belajar dari seorang tokoh dalam firman Tuhan yang kita sudah kenal di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Ini semua sudah tahu, dia adalah kisahnya dari Simpson ya, Simpson. Nah, kalau kita melihat latar belakang dari perikop ini, di mana kitab Hakim-Hakim itu mencatat masa kegelapan spiritual dari Israel setelah kematian Yosua. Jadi bangsa Israel jatuh bangun dalam pengiringan mereka kepada Tuhan, dan siklusnya adalah mereka jatuh dalam dosa. Kemudian karena mereka jatuh dalam dosa, maka Tuhan mengizinkan adanya penindasan ya. Adanya penindasan, adanya penderitaan, sampai akhirnya umat Israel berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan berbelas kasihan, mereka mau bertobat. Dan setelah mereka bertobat, Tuhan pulihkan ekonomi mereka, keadaan mereka. Terus begitu lagi, jatuh lagi dalam dosa lagi. Itu siklusnya dari bangsa Israel. Nah, salah satunya kalau kita baca dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat yang pertama dikatakan di sana, Hakim-Hakim 13 ayat pertama dikatakan, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Jadi siklusnya selalu seperti itu. Ketika mereka jatuh dalam dosa, akhirnya Tuhan izinkan penindasan. Akhirnya ini dalam kisah ini diizinkan 40 tahun. Bayangin 40 tahun ditindas oleh orang Filistin. Kita bisa membayangkan bagaimana keadaan mereka, sehingga Allah mengangkat hakim-hakim jadi untuk menyelamatkan umatnya. Nah, salah satunya adalah Simpson ini ya. Simpson adalah salah satu hakim. Dia diberikan secara ajaib kepada Manoah dan istrinya ya. Manoah dan istrinya itu tidak punya anak, istrinya mandul ya. Tetapi Tuhan punya rencana menyelamatkan bangsa Israel melalui anak dari Manoah ini. Oleh karena itu di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ayat yang ke-5, dalam Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-5 dikatakan ada malaikat yang datang kepada istri Manoah, dikatakan seperti ini. Hakim-Hakim 13 ayat 5. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Jadi setelah sekian lama 40 tahun, akhirnya Tuhan memberikan nasir Allah ya. Istilahnya nasir ini kalau dalam bahasa Ibrani itu nasir Elohim, artinya seorang yang dipisahkan atau dikuduskan secara khusus untuk suatu tujuan tertentu. Jadi orang yang dipilih oleh Tuhan ini, dia dipisahkan, dikuduskan, dan ada satu tujuan kayak tadi ya. Tujuannya adalah penyelamatan, untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, nasir ini juga berasal dari akar kata nasar, artinya memisahkan atau mengabdikan ya. Jadi dalam bahasa asli artinya ini. Jadi tujuan dari nasir ini, ada nasir Allah atau hamba Tuhan sebetulnya sudah dipilih, itu adalah menjalani hidup yang dikuduskan bagi Allah dalam jangka waktu tertentu atau bisa juga seumur hidup ya. Jadi tujuannya itu. Jadi nasir ini kenapa dikatakan di situ bahwa dia tidak boleh minum anggur yang memabukkan, buah anggur semua nggak boleh, dan ini nggak boleh dicukur,
Kemudian dalam aturan mereka pada waktu mereka juga nggak boleh menyentuh mayat karena itu najis ya zaman dulu ya. Dan meskipun itu orang tuanya nggak boleh menyentuh gitu, jadi itu najis banget. Jadi kalau ada bangkai itu juga najis, mereka nggak boleh menyentuh bangkai, termasuk dari binatang ataupun orang tua atau orang tua nggak boleh. Nasir Allah itu tidak boleh sama sekali. Jadi pada waktu itu aturannya seperti itu. Jadi benar-benar dikhususkan, dipisahkan. Nah, nasir ini menjadi lambang dari totalitas penyerahan hidup kepada Allah. Jadi menggambarkan seseorang yang menyerah kepada Allah total, ya, sepenuhnya. Jadi Islam nasir Allah itu seperti itu. Nah, Simson adalah sosok yang kontradiktif. Maksudnya apa? Dia kuat secara fisik karena roh Tuhan, ya. Dia kuat karena nanti kita akan lihat bahwa dia kuat karena roh Tuhan berkuasa atas dia. Namun kelemahan si Simson ini secara moral dan emosional, dia itu moralnya nggak bagus banget. Nanti kita akan baca. Dan juga dia emosional. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, di sana dikatakan 3 kali disebut berkuasalah roh Tuhan ya. Dalam bahasa Ibrani artinya berkuasalah roh Tuhan itu roh Tuhan itu menyerbu dengan kuasa, dan roh itu berhasil, dan roh itu menguasai dengan dahsyat. Jadi menguasai orang yang dikuasai itu. Jadi kan seperti Simson ya, dia dikuasai oleh Tuhan. Jadi Roh Kudus itu atau roh Allah itu benar-benar bisa mengalahkan musuh dan menguasai dengan dahsyat banget. Seperti tadi salah satu contoh ya, dia bisa menyobek mulut singa ya, dengan kayak merobek kambing katanya. Bayangan singa itu kan udah serem kan, tapi dia robek begitu saja. Nah, kata ini digunakan untuk menggambarkan suatu dorongan yang kuat secara tiba-tiba dari roh Tuhan. Jadi tiba-tiba, nggak terus-menerus, tapi tiba-tiba. Nah, kalau tadi dalam Hakim-Hakim pasal 14 ayat yang ke-6 dikatakan, roh Tuhan memberinya kuasa untuk apa? Mencabik singa. Jadi bisa dikatakan berkuasalah roh Tuhan atas Simson. Jadi pada waktu itu ketika roh Tuhan berkuasa atas Simson mampu mencabik singa. Jadi kekuatan itu sekali lagi bukan kekuatan Simson sendiri, tapi karena dia dikuasai oleh Tuhan, roh Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, dalam Hakim-Hakim pasal 14 ayat yang ke-9, 19, dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-14 ayat 19 dikatakan, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga menyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Jadi dia juga seorang yang sangat emosional. Dia bisa membunuh 30 orang karena pada waktu itu ketika dia mau menikah, dia memberikan teka-teki. Dalam pikirannya nggak mungkin ada yang bisa menjawab teka-teki itu. Oleh karena itu dia kasih taruhannya adalah kalau kamu bisa jawab, saya akan memberikan 30 baju kebesaran, baju yang bagus-bagus beda akan kuberikan kepadamu. Tapi kalau misalnya kamu tidak bisa jawab, kami harus memberikannya. Tapi ya karena memang mereka adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka kesempatan. Jadi perempuan atau yang istri daripada si Simson ini dirayu orang-orang, diancam. Kamu mau membuat kami tuh miskin ya? Rayulah supaya beritahu jawabannya kepadaku, istilahnya gitu. Akhirnya istrinya bisa menceritakan teka-teki itu dan dijawab, akhirnya Simson yang kalah dan akhirnya dia membunuh dengan emosi 30 orang dan mengambil jubahnya. Kemudian yang ketiga dikatakan Hakim-Hakim 15 ayat 14 juga sama, roh Tuhan berkuasa atas Simson dan dikatakan roh Tuhan membuat tali pada tangannya lepas seperti benang. Lalu dia membunuh 1000 orang dengan rahang keledai. Bayangin sendiri 1000 orang dia bunuh hanya dengan senjatanya rahang keledai. Ini sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu ya, berkuasalah roh Tuhan atas Simson. Jadi semuanya itu bukan karena Simson, tapi karena roh Tuhan yang menguasai Simson. Jadi roh Tuhanlah yang mengerjakan semuanya sehingga Simson sanggup melakukan hal-hal yang dahsyat. Ini semua menunjukkan bahwa kuasa ilahi yang tiba-tiba dan dramatis ya kayak
singa dirobek mulutnya, kemudian dia bisa membunuh 30 orang dan jubahnya diambil, kemudian dia membunuh 1000 orang, dia diikat dengan ikatan tali-tali yang baru, tapi dia bisa melepaskan diri. Itu kayak dramatis sekali, luar biasa, heroik sekali. Nah, itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi setiap kali Roh Tuhan berkuasa atas Simson, itu bukan bicara tentang relasi pribadinya, relasi pribadi atau kelimpahan roh secara batiniah, ya, seperti dalam Perjanjian Baru. Kalau dalam Perjanjian Lama itu bisa datang Roh Tuhan berkuasa terhadap seseorang, tidak permanen, tidak terus menerus, atau bukan karena hasil hubungan mereka dengan Tuhan, relasi mereka dengan Tuhan, tetapi dalam peristiwa ini Tuhan punya rencana, ya, Tuhan punya rencana. Jadi makanya dikatakan setiap kali Roh Tuhan berkuasa atas Simson, maka Simson bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi kalau dalam Perjanjian Baru, ketika seseorang memiliki hubungan dengan Tuhan yang begitu erat dengan Roh Tuhan, maka mereka akan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Tetapi di sini kita melihat bahwa Simson dengan dorongan ilahi yang kuat itu dia menyelesaikan tujuan Allah. Tujuannya adalah untuk membebaskan umat Israel. Jadi Tuhan punya rencana, tidak terus-menerus, karena Tuhan juga melihat bagaimana karakter Simson, bagaimana dia seorang yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat nanti kalau bisa baca di rumah ya, dan waktu baca. Jadi ini adalah pengurapan sementara dan situasional dengan satu tujuan, bukan kediaman roh di dalam diri Simson yang permanen. Hanya karena Tuhan punya tujuan tertentu. Nah, kalau kita melihat pesan apa yang disampaikan oleh penulis Hakim-Hakim pada waktu itu kepada pembaca pada waktu itu, yang pertama adalah pesan yang disampaikan adalah bahwa Roh Tuhanlah sumber kekuatan sejati. Jadi ini yang mau ditekankan, bahwa Roh Tuhanlah yang mengerjakannya sehingga Simson dapat melakukannya. Simson mencabik singa tanpa senjata. Jadi bukan kekuatan manusia, tapi benar-benar kuasa Roh Tuhanlah yang membuat perbedaan. Kalau nggak ada kuasa Tuhan, nggak mungkin Simson bisa melakukan itu. Jadi ditekankan di sini bahwa kekuatan itu sumbernya adalah dari Tuhan dan bukan manusia. Kemudian yang kedua yang pesan yang ingin disampaikan adalah Allah berdaulat memakai orang berdosa. Loh, kok bisa ya? Pasti kita mikir, wah kalau gitu udah berdosa aja, toh Tuhan juga bisa pakai aku walaupun aku berdosa. Apa begitu? Tidak, ya. Kalau kita lihat ya, Allah memang berdaulat memakai orang berdosa. Cuma dengan satu tujuan, ada satu tujuan. Kita akan melihat kelemahan Simson apa? Simson itu hidupnya dipenuhi dengan hawa nafsu. Kalau kita lihat di dalam Hakim-Hakim 14 ayat yang ketiga, Hakim-Hakim 14 ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Aturan dari orang Israel pada waktu itu, tidak boleh mereka menikah di luar dengan orang yang di luar Israel. Itu udah aturannya Tuhan, bukan aturan manusia. Apalagi Simson ini adalah nasir Allah yang hidupnya sudah dikhususkan oleh Allah dengan satu tujuan, untuk melaksanakan pembalasan. Tapi kita lihat dia melanggar kan hawa nafsu. Ya, aku suka kok sama perempuan itu, nggak peduli aturannya apa, padahal itu peraturan Tuhan, nggak peduli. Bahkan orang Filistin musuhnya, coba bayangkan. Jadi benar-benar dia dikuasai oleh hawa nafsu. Lihat perempuan suka, ya udah sekali ini, nggak peduli latar belakangnya gimana. Itu Simson. Kemudian dia suka balas dendam, ya. Tadi di dalam Hakim 15 ayat 4 dan 5 dikatakan, Hakim 14 ayat 4 dan 5 dikatakan, maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya obor diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakanlah obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin, sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Jadi dia balas dendam karena ketika kejadian terjadi, ketika dia kalah itu tadi, teka-tekinya ditebak, akhirnya dia kan kalah, harus bayar
30 jubah itu, dia akhirnya pergi meninggalkan istrinya. Nah, suatu hari dia kangen, dia pengen balik kepada istrinya. Ternyata ketika dia kembali, orang tua dari yang wanita ini sudah memberikan istrinya kepada orang lain. Marah dia, emosilah dia, akhirnya dia balas dendam seperti yang kita sudah baca. Kemudian dia selalu menuruti hawa nafsu. Kalau di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 1 dikatakan, ada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Kembali lagi perempuan sundal. Firman Tuhan jelas. Jadi kita sudah tahu ya, perempuan sundal, perempuan nakal, perempuan yang baik, dihampiri, dia tidur dengan perempuan seperti itu. Kemudian lagi-lagi dia menikah dengan orang yang salah. Di dalam Hakim-Hakim 16 ayat yang keempat, dia menikah, dia suka dengan seorang. Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Kembali lagi, dia senang dengan perempuan lagi yang bernama Delila. Kemudian kalau kita lihat kelemahan yang terakhir, dia kompromi dengan dosa. Artinya, dirayu-rayu, nanti bisa baca di rumah ya. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 16 sampai 17 sampai 19. Jadi karena dirayu-rayu, apa sih rahasia kekuatanmu itu? Si Simson ditanya sama Delila. Hari pertama, hari kedua kamu dijaga, dia bohong. Tapi akhirnya karena istrinya merengek-rengek terus ya, akhirnya dia buka di dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang ke 19 saja. 17 kita baca saja deh. Dan ayat 17 kan, maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kenal pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ayat 19, sesudah itu dibujuknya Simson, tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jarinya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Dia kompromi. Pada Tuhan bilang jangan katakan kekuatanku di mana. Tapi akhirnya karena perempuan, karena wanita, merengek-rengek terus akhirnya dia berikan. Kita melihat di sini tetap dipakai Tuhan, tapi pada akhirnya kita lihat Simson mati binasa karena tidak menjaga hidupnya sesuai dengan panggilannya sebagai nasir Allah. Ya, pada akhirnya dia bisa membalas, tapi dia akhirnya harus mati bersama-sama dengan orang-orang Filistin. Seharusnya Simson memisahkan diri dari kebiasaan-kebiasaan orang yang hidup pada zaman itu. Apakah Simson masuk surga? Nggak tahu deh, nanti kita tanya. Kita di surga tanya ya. Kalau kita ketemu berarti ada masuk surga, tapi kalau nggak ketemu ya berarti nggak ada di dunia. Jadi itu urusan Tuhan. Jadi kita melihat bahwa Simson pesan yang harus kita ingat adalah Allah memakai siapa saja untuk rencananya karena anugerahnya. Jadi bukan karena kebaikan Simson. Gak ada yang baik. Kita udah lihat ya kelemahannya kayak begitu. Begitu lihat perempuan kayak gitu, emosional lagi. Jadi karakternya sangat-sangat tiada. Tetapi kita lihat Tuhan mau pakai karena dengan tujuan. Jadi tidak abadi, hanya sewaktu-waktu saja. 3 kali saja waktu Tuhan berkuasa, selebihnya tidak ada. Ya. Yang ketiga, pesan yang akan disampaikan adalah kuasa Roh Tuhan itu harus diiringi dengan ketaatan. Jadi harus ada ketaatan. Simson mengalami akhir hidup yang tragis karena dia tidak taat. Kuasa harus berjalan bersama dengan kekudusan. Kalau kita mau terus-menerus dipakai oleh Tuhan, maka kita diberi kuasa, Roh Tuhan berkuasa atas kita, dan tindakan selanjutnya adalah kita harus hidup di dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari untuk kita saat ini, kita terapkan saat ini? Mari kita semua bersama-sama minta kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Kita minta Tuhan kuasai aku setiap hari dengan Roh-Mu. Dan kita nggak sekedar cuma berdoa minta Tuhan penuhkan, tetapi kita juga harus bekerja sama. Kita harus berusaha juga hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kemudian jangan kita bangga dengan karunia, tapi
mengabaikan karakter ya. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama, di sana dikatakan 1 Korintus 13 ayat pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerinci. Jadi orang boleh punya karunia yang luar biasa, di sana ada karunia nubuat, tetapi kalau karakter artinya tidak punya kasih, tidak punya buah roh, itu dikatakan sia-sia. Kamu boleh bernubuat, punya karunia banyak, tapi kalau mengabaikan karakter, itu juga sia-sia. Jadi jangan bangga ketika kita punya karunia-karunia. Mungkin ada yang punya karunia kesembuhan, ada yang punya karunia berbahasa lidah, ada yang karunia menasehati. Jangan bangga kalau tidak disertai dengan karakter yang benar ya. Kemudian gunakan kuasa roh itu untuk membangun, bukan menghancurkan. Ketika Tuhan mungkin memberikan kepada kita kuasa atau karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati, jangan menghakimi dengan kata-kata kita menghancurkan, jangan seperti itu. Tapi Tuhan punya tujuan. Ketika kita punya dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, Tuhan mau perkataan kita membangun orang lain, perkataan kita menghibur orang lain, bukan menghancurkan ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Simpson menunjukkan bahwa kehadiran Roh Tuhan itu bisa membuat seseorang luar biasa. Namun kuasa tanpa karakter adalah jalan menuju kehancuran. Kita lihat contohnya ya. Jadi kuasa tanpa karakter adalah jalan menuju kehancuran. Contoh Simpson tadi ya. Tuhan punya kuasa menguasai. Roh Tuhan menguasai Simpson, tetapi karena karakternya seperti itu, akhirnya benar-benar hancur, dia binasa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita menjadi orang yang tidak hanya dipenuhi kuasa, tetapi juga hidup dalam ketaatan dan kekudusan ya. Sakaria 4 ayat yang ke-6 dikatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, tetapi Rohku, firman Tuhan semesta alam ya. Akhirnya Galatia 2 ayat 20 dikatakan, Galatia 2 ayat 20, seseorang yang benar-benar hidup dikuasai Roh Kudus, dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Jadi kita tinggalkan semua kehidupan kita yang lama, hidup dalam daging, keinginan daging, mau-mauku sendiri, yang penting aku senang, gak peduli orang lain, gak peduli Tuhan. Seperti tadi Simpson ya, gak peduli itu aturannya Tuhan, dia langgar. Yang penting aku suka, aku lihat perempuan itu aku mau, harus seperti itu. Tapi mari kita sebagai orang-orang yang sudah dikuasai oleh Tuhan, kita mau dipimpin oleh Tuhan, sehingga kita menanggalkan semua keinginan-keinginan yang berdosa, hidup kita yang lama, hidup yang dipimpin oleh Roh Allah, dan hidup yang mengizinkan firman Allah bekerja, menguasai dan memimpin setiap pikiran kita, tindakan kita. Jadi kalau kita mau dipimpin oleh Roh Allah, maka kita harus mengizinkan firman Allah bekerja, menguasai, memimpin setiap pikiran kita, setiap tindakan kita, karena hanya Roh Kudus yang mampu mematikan setiap keinginan daging kita, karena Ia berperan ingin membawa atau memimpin orang percaya kepada segala kebenaran ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, secara daging kita tidak mampu, tetapi ingat, dalam diri Bapak Ibu semua ada Roh Kudus. Roh Kudus menguasai hidup kita, sehingga ketika kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita akan meninggalkan segala kehidupan kita yang lama, yang gak berkenan kepada Tuhan. Kita mau menggunakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan, sehingga kita sebagai orang percaya, sebagaimana Roh Kudus ingin memimpin kita selalu masuk di dalam segala kebenaran. Tuhan atau Roh Kudus tidak pernah memimpin kita kepada jalan yang salah, tapi Roh Kudus ingin memimpin kita orang percaya kepada seluruh kebenaran Allah ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan ini kita belajar dari Simpson pada malam hari ini. Jangan kita menjadi seperti Simpson, tapi mari kita menanggalkan semua, kita serahkan
tubuh kita, roh kita, dan seluruh hidup kita untuk dikuasai oleh Tuhan, sehingga benar-benar dalam kehidupan kita, dalam perkataan kita, tindakan kita memuliakan Tuhan. Di mana saja Tuhan tempatkan, di sekolah, kuliah, di bangku kuliah, di tempat pekerjaan, kita bisa menjadi berkat, ya, sehingga kemuliaan Allah dinyatakan. Jadi ketika Tuhan menguasai kita, kita akan melakukan hal-hal yang besar. Bahkan Tuhan katakan yang lebih besar dari aku, kamu akan melakukannya. Ketika apa? Roh Kudus menguasai kita. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita semuanya.